Bab 429, Penampilan Mengejutkan Surgawi Melalui Batu, Kedatangan Istana Kaisar Manusia. Dengan berakhirnya pertempuran reruntuhan, pemenang terbesar adalah Eliksir Yang Sek. Memasuki medan perang kuno dengan lebih dari 1.000 murid, mereka memiliki lebih dari 400 yang tersisa. Jika tidak ada yang salah, 400 orang aneh ini akan dapat kembali ke Sekte Eliksir yang dengan aman. Xiaoning menerima warisan dengan sukses dan membuka aula penyempurnaan eliksir, mendapatkan manual ramuan kuno yang tak terhitung jumlahnya. Reputasi dan status sekte eliksir yang pasti akan melambung setelah manual ramuan kuno dibawa kembali ke sekte tersebut. Keesokan harinya, sekte eliksir yang, sekte seribu bangau, sekte boneka, sekte makam dan sekte serta faksi lainnya meninggalkan tempat itu dan kembali ke kota Suantian. Sebagian besar pembudidaya telah mencapai tujuan mereka untuk ekspedisi medan perang kuno. Pada periode waktu berikutnya, mereka akan memilih untuk berkultivasi dengan damai di kota Suantian sebelum pergi begitu tahun berakhir. Suzimo mulai berkultivasi dalam pengasingan juga, bersiap untuk membuka meridian roh ketujuhnya. Waktu berlalu dengan lambat dan dalam sekejap mata, Suzimo telah berada di medan perang kuno selama setengah tahun. Dia baru saja membuka meridian roh ketujuhnya beberapa hari yang lalu, meningkatkan kekuatannya sekali lagi. Selama dia terus berkultivasi, Suzimo mungkin bisa mencapai puncak pendirian Yayasan 7 Meridian sebelum meninggalkan medan perang kuno. Setelah kembali ke dinasti Zhou besar dan mengonsumsi eliksir pembuka meridian yang sempurna, dia akan memiliki kesempatan untuk membuka meridian roh ke-8-nya, berubah menjadi penggarap pendirian yayasan dengan semua meridian tidak terkunci. Dengan membuka semua 8 meridian, dia akan berada di ranah kultivasi yayasan pendirian yang sempurna dan pasti akan membentuk inti emas. Selanjutnya, dia pasti akan memiliki fenomena inti emas yang menyertai formasi intinya. Tentu saja, itu dengan premis bahwa semuanya berjalan lancar. Jalur kultivasi tidak dapat diprediksi dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa itu akan mulus tanpa ada perubahan yang terjadi dalam periode waktu ini. Hari ini, langit tiba-tiba menyambar dengan kilat dan bergemuruh dengan guntur. Tekanan mengerikan langsung turun ke medan perang kuno. Semuanya menjadi sunyi. Waktu seolah membeku. Semua makhluk hidup di medan perang kuno, baik itu sisa binatang purba atau binatang buas berdarah murni, tergeletak di tanah dengan patuh dan mata mereka mengungkapkan ketakutan yang tak ada habisnya. Ini adalah ketakutan yang berasal dari zaman kuno, sesuatu yang mengakar dan tidak bisa dihancurkan. Di setiap sudut medan perang kuno, penerus dari berbagai sekte super daratan Tianhuang maju dan melihat ke udara dengan kaget. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya terbangun dari kultivasi pengasingan mereka dan keluar satu demi satu. Tidak masalah apakah itu sekte eliksir yang, sekte seribu bangau, sekte wayang atau sekte makam yang ada di kota Suantian. Pada saat ini, setiap pembudidaya merasakan sesuatu dan tiba di jalan panjang, atap dan udara, menatap ke kejauhan. Para pembudidaya tercengang karena terkejut. Bahkan Paman Liang, yang merupakan seorang sealer, membuka mulutnya dengan ekspresi tidak percaya. Awan bergeser dengan cepat di tengah langit. Awan gelap menutupi tempat itu dan mereka bergejolak, berputar perlahan untuk membentuk pusaran hitam raksasa yang sangat mengejutkan. Di lautan awan itu, banyak ular petir dikemas rapat, membentuk lautan petir yang mempesona di dalam lautan awan. Semakin dekat ke inti pusaran, semakin terkonsentrasi petirnya. Guntur bergemuruh dan kilat berderak. Seolah-olah makhluk raksasa akan turun dari pusaran. Ini adalah berdiri di udara. Suzimo menatap cakrawala dengan cahaya terang di matanya. Aura yang terpancar dari pusat pusaran awan terlalu menakutkan. Terhadap penindasannya, Suzimo merasa sangat tidak berarti dan hampir ingin berlutut dalam pemujaan. Beberapa pembudidaya tidak bisa mengatasinya dan sudah berlutut di tanah ketakutan. Perlahan-lahan, lempengan batu besar berbentuk persegi muncul di tengah pusaran, menutupi seluruh tempat. Saat turun, sepertinya itu bisa menghancurkan segala sesuatu di medan perang kuno menjadi kekosongan. Ini hanyalah puncak gunung es untuk keberadaan menakutkan yang tidak diketahui ini. Lempengan batu terus turun dan secara bertahap mengungkapkan penampilan penuhnya. Itu adalah istana yang sangat tua dengan bagian atas bundar dan alas persegi. Memiliki aura kuno dan tak terbatas, sepertinya telah tiba melawan arus waktu dari era kuno. Atas melingkar dan dasar persegi, istana kaisar manusia. Paman Liang tersentak dan berseru. Pada saat yang sama, penerus berbagai sekte super di medan perang kuno mengakui asal-usul istana kuno ini satu demi satu. Istana Kaisar Manusia. Kata-kata itu sepertinya memiliki kekuatan khusus, menyebabkan darah Suzimo mendidih secara rahasia. Suzimo belum pernah mendengar tentang Istana Kaisar Manusia sebelumnya. Namun,
Dilihat dari penampilan orang lain, dia tahu bahwa asal-usul istana ini pasti melampaui Laut Roh Gunung Sabre. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya berlutut di tanah dan menatap istana kuno di bawah langit dengan kekaguman dan gairah yang tak ada habisnya. Istana Kaisar Manusia berdiri tegak di langit, mengambang di lautan kilat seperti dewa tertinggi, menatap dunia dengan kekuatan luar biasa. Penampilan mengejutkan surgawi melalui batu, kedatangan Istana Kaisar Manusia. Mengambil napas dalam-dalam, Paman Liang bergumam pada dirinya sendiri, kemunculan Istana Kaisar Manusia berarti kekacauan akan segera muncul di daratan Tianhuang, melahirkan zaman keemasan baru. Sepertinya seorang kaisar tertinggi pasti akan lahir di era ini. Mungkin kita akan menyambut era yang makmur dengan munculnya banyak kaisar, memulihkan kejayaan era kuno. Agar cukup beruntung untuk menyaksikan segala sesuatu dalam hidup saya sekarang bisa mati tanpa penyesalan. Selatan dari medan perang kuno. Seorang pembudidaya bascut berdiri dengan tubuh bagian atasnya telanjang. Setiap inci ototnya bersinar dengan kilau perunggu, memberikan perasaan kekuatan ledakan. Keluar dari pengasingan, tombak raksasa bertumpu di bahu orang ini dan dia mengeluarkan aura yang sangat buas. Mengangkat kepalanya untuk melihat istana kuno, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kedatangan istana Kaisar Manusia. Sepertinya aku, Pang Yue, ditakdirkan untuk menjadi kaisar di era ini. Sebelum tawanya berakhir, Pang Yue melangkah menuju pusat medan perang kuno dengan langkah besar. Utara, sepasang mata yang kesal samar-samar bisa dilihat melalui lapisan tanaman merambat yang menyembunyikan pintu masuk tempat tinggal gua yang tersembunyi. Su Zimo, jika bukan karenamu, aku, Pei Chunyu, pasti akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan istana Kaisar Manusia. Setengah tahun telah berlalu dan Pei Chunyu belum menerobos ke 8 meridian yayasan pendirian, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan yang lain untuk warisan istana Kaisar Manusia sama sekali. Untuk bertahan hidup, dia hanya bisa terus bersembunyi di sini. Barat, seorang biksu yang semula duduk diam di tengah gurun tiba-tiba berdiri. Menatap istana kuno di atasnya, dia bergumam pada dirinya sendiri, istana Kaisar Manusia memang menggodaku. Timur, awan ungu membubung ke langit sebelum berubah menjadi sosok dan turun perlahan. Kultivator berjubah ungu memiliki ekspresi tegas dan tidak tersenyum sama sekali. Memiliki ekspresi yang bermartabat, dia dikelilingi oleh ki ungu yang tak ada habisnya dan memiliki aura yang luar biasa. Setelah merenung sejenak, pembudidaya berjubah ungu bergerak dan menghilang dari tempat. Pusat medan perang kuno. Di depan air terjun, seorang kultivator duduk dengan tenang di atas batu. Meskipun dia basah kuyup karena percikan air, dia acuh tak acuh terhadapnya. Sebuah pedang panjang bersarung diletakkan secara horizontal di lututnya dan matanya yang panjang dan sipit menunjukkan kilatan tajam di dalamnya. Fufufu. Dengan jari-jari ramping setransparan batu giok, dia mencengkeram gagang pedangnya perlahan. Berdengung. Cahaya pedang menyala sesaat. Pedang itu telah kembali ke sarungnya, seolah-olah tidak pernah muncul. Air terjun yang awalnya mengalir tiba-tiba berhenti dengan celah kosong di tengah, seolah-olah seseorang telah memotongnya menjadi dua. Warisan Kaisar Manusia tidak dimaksudkan untuk orang lain selain aku. Bangkit, pembudidaya jangkung itu memasang pedang di pinggangnya dengan santai dan bergumam, ini adalah kesempatan langka bagi pedang kejutanku untuk menguji metode semua penerus lain dari berbagai sekte. Hampir bersamaan, penerus dari berbagai sekte besar bangkit satu sama lain, menuju pusat medan perang kuno. Bab 430, Rahasia Primordial. Kota Suantian. Su Zimo tiba di samping Tang Yu dan bertanya dengan lembut, apa latar belakang istana Kaisar Manusia? Menatap Paman Liang, Tang Yu berkata, lebih baik biarkan Paman Liang menjelaskan. Dia tahu lebih banyak tentang rahasia kuno ini daripada saya. Petik 2. Sayang sekali saya mencapai akhir hidup saya dan saya tidak akan bisa menyaksikan kedatangan era yang mulia ini. Menghela nafas. Paman Liang menghela nafas dengan lembut dengan ekspresi sedih, mengungkapkan kemarahan yang tak ada habisnya di matanya. Setelah jeda sesaat, dia berkata perlahan, ada seseorang yang harus disebutkan untuk menjelaskan istana Kaisar Manusia. Dia tidak lain adalah Kaisar Manusia. Saat kata-kata itu diucapkan, sepertinya memiliki kekuatan surgawi yang menyebabkan seluruh medan perang kuno bergetar. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Mudah untuk menyimpulkan bahwa orang ini adalah seorang kaisar hanya dengan gelar saja. Namun, bahkan ketika Tang Yu menyebutkan kaisar pedang dan pedang sebelumnya, dia tidak mengungkapkan ekspresi seperti itu adalah penghormatan dan rasa hormat bawaan. Ini bukan lagi gelar belaka, tetapi energi abadi yang mengalir selama berabad-abad. Seolah-olah dia bisa memahami kebingungan Su Zimo, Paman Liang menjelaskan, sepanjang sejarah,
akan selalu ada seorang kaisar di setiap zaman. Kaisar pedang yang meninggalkan Laut Roh Gunung Pedang hanyalah kaisar pedang di era itu. Kemudian, ada orang lain yang menggantikan kaisar-kaisar pedang. Petik 2. Dengan kata lain, baik itu sabar, pedang, immortal atau kaisar iblis, mereka bukan satu-satunya dan setiap era akan memiliki paragon yang mencapai gelar kaisar. Pada saat itu, Paman Liang berhenti sejenak sebelum berkata dalam-dalam, namun, sepanjang sejarah, hanya ada satu kaisar manusia. Bagi kaisar lainnya, itu hanyalah gelar. Namun, dia adalah satu-satunya kaisar manusia. Kaisar manusia. Su Zimo terkejut. Pada saat itu, dia secara bertahap memahami arti dari dua kata itu, kaisar manusia. Bahkan kaisar abadi, Buddha, dan iblis tidak dapat mengambil gelar kaisar manusia. Dewa, Buddha, dan iblis hanyalah Tao yang berbeda dari ras manusia. Namun, kaisar manusia adalah kaisar dari semua manusia dan berada di atas kaisar abadi, Buddha, dan iblis. Jenius tak tertandingi macam apa yang cocok dengan gelar seperti itu. Paman Liang mengenang dan berkata perlahan, sepanjang sejarah, kaisar manusia adalah kaisar terkuat dan terkuat yang tidak ada bandingannya. Di hadapan kaisar manusia, semua kaisar lainnya hanya bisa dianggap sebagai subjek. Kaisar manusia tidak mengalami kegagalan sepanjang hidupnya dan memerintah sepanjang sejarah, mencapai puncaknya. Menyapu 9 surga dan 10 bumi, tidak ada yang berani menantang kejayaannya saat dia memandang rendah dunia dan dihormati sampai sekarang. Petik 2. Su Zimo hampir tidak bisa menahan emosinya. Hidup tanpa kegagalan, itu adalah kaisar sejati. Seseorang yang sendirian memerintah sepanjang sejarah. Tidak ada kaisar manusia sebelum dia dan tidak ada yang berani mengklaim diri mereka sebagai salah satu setelah dia. Menghembuskan napas dengan lembut, Paman Liang melanjutkan, tentu saja, alasan mengapa kaisar manusia menerima gelarnya bukan hanya karena kekuatan tempurnya, tetapi sebagian besar karena pencapaiannya yang tiada taraf. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah penghargaan kaisar manusia bahwa umat manusia mampu menempati lebih dari setengah daratan Tian Huang sekarang. Tahukah Anda mengapa umat manusia dapat menikmati kejayaannya hari ini meskipun faktanya kita manusia dilahirkan lemah dan rapuh? Tiba-tiba, Paman Liang berhenti dan mengganti topik, bertanya. Saya tidak. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Pada kenyataannya, dia telah merenungkan pertanyaan ini sebelumnya juga. Manusia dilahirkan lemah dalam konstitusi dan memiliki rentang hidup yang pendek tanpa cakar atau taring. Bahkan manusia dewasa tidak dapat melawan harimau ganas sendirian. Saat itu tidak perlu membandingkan tentang ras naga dan yang lainnya dari legenda. Su Zimo mengeluarkan ekspresi penasaran. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa rahasia kuno yang mengejutkan akan diungkapkan kepadanya. Paman Liang berkata, dikatakan bahwa di era primordial, ada ribuan ras yang berbeda. Di antara mereka, 9 ras paling sengit berkuasa dan generasi selanjutnya menyebut mereka sebagai 9 ras primordial. Petik 2. Tiba-tiba, jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia mengingat sesuatu. Kembali di reruntuhan primordial di dinasti Zhou besar, dia mendengar Tuan Istana Gagak Darah memohon kepada naga surgawi ketika dia bersembunyi di gua bersama Lin Xuanji. Kami berdua dari 9 ras. Jika ras naga adalah salah satu dari 9 ras primordial, itu berarti bahwa Tuan Istana Gagak Darah memiliki latar belakang yang sama. Itu juga akan menjelaskan mengapa bahkan Kaisar Zhou Agung waspada terhadapnya. Paman Liang melanjutkan, di era primordial, manusia sangat lemah dan diperbudak oleh ribuan ras tanpa sedikit pun martabat. Diganggu oleh orang lain, itu adalah kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Itu adalah era tragis umat manusia yang tak tertahankan untuk dipikirkan. Ada sedikit kesedihan dalam nada bicara Paman Liang. Sebuah gambar sepertinya muncul di benak Su Zimo. Ada banyak manusia yang menjalani kehidupan yang menyedihkan di bawah cambuk ribuan ras. Di tanah yang luas, mayat manusia bisa dilihat di mana-mana, diinjak-injak sembarangan oleh ras lain. Manusia diperbudak dan dipelihara oleh ribuan ras dan merupakan jenis makanan paling populer bagi mereka. Dari waktu ke waktu, mereka akan melahap daging kita dan meminum darah kita untuk kesenangan. Situasi itu berlanjut untuk waktu yang lama sampai akhir era primordial di mana perubahan terjadi pada manusia. Petik 2. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, perang besar pecah antara ribuan ras dan mayat dan darah memenuhi seluruh dunia. Itu adalah pertempuran apokaliptik yang berlangsung selama bertahun-tahun. Tragis dan mengerikan, darah memenuhi udara dan ras yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan. Petik 2. Setelah perang ribuan ras berakhir, hanya ada 100 ras yang tersisa dan era primordial berakhir.
Semua pembudidaya tenggelam dalam rahasia primordial yang diceritakan Paman Liang. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Night Spirit, yang awalnya tidur di samping Xiaoning, telah membuka matanya entah dari mana. Niat membunuh yang dingin berkedip di mata hitam itu dari waktu ke waktu. Bahkan, ada sedikit kebingungan, seolah-olah berusaha keras untuk mengingat sesuatu. Era kuno datang setelah era primordial. Paman Liang menghela nafas lega sebelum melanjutkan, karena perang, ribuan ras hampir tidak bisa menjaga diri mereka sendiri dan umat manusia akhirnya mendapat jeda, mengambil kesempatan untuk pemberontakan. Terlahir lemah, manusia mengandalkan pemahaman surga dan bumi untuk menciptakan banyak keterampilan rahasia untuk memodifikasi tubuh mereka. Karena kami tidak memiliki taring dan cakar, kami menciptakan senjata dan jimat, menggunakan pedang dan tombak sebagai pengganti cakar dan taring. Manusia membangun peradaban dan banyak kaisar bangkit. Untuk membebaskan diri dari nasib kita sebagai budak, di bawah pimpinan banyak kaisar, manusia mulai melawan. Kami bertarung melawan 100 ras yang dipimpin oleh 9 ras primordial untuk masa depan kami dan akhirnya, era agung milik manusia tiba. Petik 2. Pada saat itu, banyak pembudidaya mengalir dengan air mata hangat, seolah-olah mereka telah melakukan perjalanan kembali ke zaman kuno dan hidup di dalamnya, menyaksikan kebangkitan umat manusia. Mencengkeram tinjunya erat-erat, Suzimo emosional serta tangannya sedikit gemetar. Paman Liang menghela nafas dengan lembut dan berkata, sebuah perang bersejarah terjadi antara umat manusia dan 100 ras, yang berlangsung untuk waktu yang lama dan para ahli yang tak terhitung jumlahnya dan tokoh-tokoh perkasa dari zaman kuno jatuh. Kaisar berlumuran darah dan itu sangat tragis. Petik 2. Itu adalah perang kuno yang kalian semua pernah dengar. Su Zimo mengangguk. Kembali ketika Tang Yu menceritakan legenda Kaisar Pedang, dia menyebutkan perang kuno. Hanya saja Suzimo tidak tahu alasan perang kuno karena penjelasan Tang Yu agak kabur. Hanya sampai sekarang Suzimo akhirnya mengerti. Perang kuno adalah perang yang membebaskan manusia dari nasib mereka. Itu juga perang yang menentukan nasib umat manusia. Itu adalah perang yang manusia tidak mampu untuk kalah. Jika mereka kalah, manusia akan bertemu dengan nasib yang lebih buruk daripada di era primordial dan mereka pasti tidak akan memiliki peluang lebih lanjut untuk bangkit. Bab 431, Kaisar Manusia Abadi. Paman Liang berkata, perang kuno berlangsung sepanjang waktu dan hampir membentang di seluruh era kuno. Di antara itu, pembudidaya manusia yang tak terhitung jumlahnya mempertaruhkan hidup mereka untuk menyelamatkan rakyat jelata dari bencana, menciptakan lagu tragis di antara era mulia umat manusia. Petik 2. 9 ras primordial terlalu kuat dan telah menguasai daratan Tianhuang sejak era primordial di mana terdapat ribuan ras. Di bawah pimpinan primordial Nine Raches, 100 ras bergabung dan mendorong manusia mundur. Perlahan-lahan, wilayah yang ditempati oleh manusia berkurang dan mereka akan ditelan oleh 100 ras yang dipimpin oleh 9 ras primordial setiap saat. Ras manusia berada di ambang kepunahan. Meskipun semua orang sudah tahu bahwa hasil dari perang kuno adalah bahwa umat manusia akan menang, semua orang tidak bisa tidak merasa gugup pada saat itu. Paman Liang mengambil napas dalam-dalam dan berkata dalam-dalam, dalam kekacauan itu, Kaisar Manusia muncul dengan mendominasi dan membalikkan situasi. Dia menaklukkan 4 wilayah dan 3 lautan hampir sendirian, membunuh banyak kaisar di antara 100 ras dan memutuskan cahaya pemeliharaan pada 9 ras primordial. Menyapu daratan Tianhuang, semua orang harus sujud dimanapun dia lewat. Kaisar naga dari ras naga dan kaisar langit dari ras surgawi. Melawan kaisar manusia, mereka semua harus mati. Belakangan, keturunan bahkan menyebut kelahiran kaisar manusia sebagai penakluk ratusan ras sebagai rakyatnya. Para pembudidaya membuka mulut mereka dengan kaget dan butuh waktu lama bagi mereka untuk menenangkan hati mereka. Hasil dari perang kuno adalah ratusan ras kalah besar-besaran dan hampir punah. Bahkan 9 ras primordial terluka parah dan masing-masing harus bersembunyi di sudut daratan Tianhuang, menjalani kehidupan yang tercela dan jarang menunjukkan wajah mereka. 9 area yang sekarang dikenal sebagai 9 tempat terlarang. Su Zimo bergidik mendengar itu. Sebelumnya, dia mendengar Iblis Ji menyebutkan 9 tempat terlarang di mana setiap makhluk hidup yang masuk pasti akan mati. Hanya sampai sekarang keraguan di hati Su Zimo teratasi. Asal-usul 9 tanah terlarang berasal dari 9 ras primordial yang pernah menguasai daratan Tianhuang. Yang dimaksud Paman Liang adalah jika Kaisar Manusia tidak muncul di zaman kuno, manusia tidak akan cocok dengan 9 ras primordial. Meskipun Kaisar Manusia sudah lama pergi, 9 ras primordial selamat. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benak Suzimo.
Jika 9 ras primordial menunjukkan diri mereka lagi dan keluar dari 9 tempat terlarang satu demi satu di era ini, siapa yang bisa menghentikan mereka sekarang karena umat manusia tidak lagi memiliki kaisar manusia? Itu bukan kekhawatiran yang sama sekali tidak berdasar. Alasan mengapa Suzimo memikirkan hal itu adalah karena kemunculan Tuan Istana Gagak Darah. Sambil menggelengkan kepalanya, Suzimo berhenti membiarkan imajinasinya menjadi liar. Dia hanya mendengar Paman Liang melanjutkan, sejak saat itu, umat manusia telah makmur dan era kuno berakhir, membawa kita ke era saat ini. Saat ini, tidak ada yang tahu nama Kaisar Manusia. Namun, karena dia memerintah sepanjang sejarah dan menaklukkan semua wilayah, umat manusia menyebutnya sebagai Kaisar dan kami keturunan memanggilnya Kaisar Manusia Abadi. Selain itu, karena penampilan Kaisar Manusia, 100 ras dihancurkan dan 9 ras primordial harus menjalani kehidupan yang tercela, mendekati sebuah era. Era kuno juga dikenal sebagai era Kaisar Manusia. Kaisar Manusia Abadi. Paman Liang melanjutkan, sejak zaman kuno, waktu telah berlalu dan dunia telah berubah. Generasi demi generasi, Kaisar telah muncul di daratan Tianhuang, tetapi tidak satupun dari mereka yang berani menyebut diri mereka sebagai Kaisar Manusia dan tidak satupun dari mereka memiliki kualifikasi untuk melampirkan Eternal pada gelar mereka. Suzimo akhirnya menghela nafas lega ketika mendengar kalimat itu memenuhi pikirannya. Gelar Kaisar Manusia benar-benar layak. Tang Yu berkata, Istana Kaisar Manusia adalah kamar tidur Kaisar Manusia dan berisi warisannya. Sejak Kaisar Manusia meninggalkan daratan Tianhuang, Istana Kaisar Manusia hanya muncul 7 kali dan ada total 7 orang yang telah memasukinya, meninggalkan jejak mereka. Setiap pembudidaya yang muncul darinya mengalami transformasi lengkap. Petik 2. Di antara 7 orang itu, 3 di antaranya menjadi Kaisar. 4 pembudidaya lainnya menjadi teladan terkuat dari generasi mereka masing-masing. Sayang sekali mereka mati di tengah jalan dan tidak bisa sampai akhir. Petik 2. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa jalur kultivasi akan mulus. Bahkan para pembudidaya dengan potensi yang paling menantang surgawi akan menghadapi bencana yang tak terhitung jumlahnya dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka bisa melewati semuanya dengan aman. Tang Yu berkomentar, dari sudut pandang generasi selanjutnya, jika 4 dari 7 pembudidaya yang memasuki Istana Kaisar Manusia tidak mati, mereka pasti akan menjadi kaisar dengan prestasi mereka juga. Apa yang ada di dalam Istana Kaisar Manusia? Su Zimo tidak bisa tidak bertanya. Tang Yu terkekeh pahit dan menggelengkan kepalanya. Saya khawatir selain 7 pembudidaya yang memasuki Istana Kaisar Manusia, tidak ada orang lain yang tahu. Paman Liang berkata dalam-dalam, dikatakan bahwa masing-masing dari 7 pembudidaya menerima warisan yang berbeda. Misalnya, mereka bertiga yang menjadi kaisar masing-masing adalah Kaisar Abadi, Buddha, dan Iblis. Petik 2. Tang Yu memandang Su Zimo dan tiba-tiba bertanya, rekan Taois Su, Anda tertarik dengan warisan Istana Kaisar Manusia. Su Zimo tetap diam dan tidak menjawab. Tang Yu melanjutkan, hanya satu orang yang diizinkan masuk ke Istana Kaisar Manusia. Jika Anda ingin mendapatkan warisannya, Anda secara alami akan bertemu dengan para pembudidaya terkuat di medan perang kuno. Petik 2. Selanjutnya, semuanya pasti berada di 8 meridian Yayasan Pendirian. Saat ini, kamu hanya. Dia tidak melanjutkan. Menurutnya, Su Zimo memang benar-benar kuat dan sebenarnya bisa menantang 8 penggarap pendirian Yayasan Meridian. Namun, tidak realistis untuk berpikir bahwa dia bisa menekan banyak jenius dan memasuki Istana Kaisar Manusia. Bagaimanapun, dia hanya berada di 7 meridian Yayasan Pendirian tidak peduli apa. Perbedaan antara 7 dan 8 pendirian yayasan terlalu besar. Selanjutnya, ada Sealers dari Sekte Super yang menonton dari pinggir lapangan. Tidak semua Sealer bisa terpancing kematian mereka oleh Suzimo. Dia mungkin bisa bertahan melawan serangan seorang Sealer. Tapi, bagaimana jika ada 2, atau 3? Apakah Sekte Elixir yang berniat untuk pergi? Tiba-tiba, Suzimo bertanya. Tidak, Tang Yu menggelengkan kepalanya dengan tegas. Aku hampir bisa memprediksi bahwa area di bawah Istana Kaisar Manusia akan dipenuhi dengan darah dan mayat. Bahkan mungkin ada banyak sekte yang tidak bersalah yang mungkin terlibat hanya karena mereka ingin menonton pertunjukan. Kami memiliki banyak manual kuno dari Elixir Pulsek dan kami tidak bisa kehilangannya. Saya tidak akan membiarkan sekte Elixir yang mengambil risiko. Petik 2. Mengangguk, Su Zimo menjawab, ini adalah kesempatan yang sangat langka. Saya akan pergi untuk melihatnya tetapi saya tidak akan berpartisipasi. Petik 2. Pada saat itu, Su Zimo berbohong.
Tang Yu kurang lebih memahami kepribadian Su Zimo dan tahu bahwa dia tidak akan berubah pikiran dengan mudah setelah memutuskan sesuatu. Dia tidak lagi mencoba membujuknya tetapi hanya mengingatkan, pastikan untuk menjauh saat kamu merasakan sesuatu yang salah. Jangan terlibat. Terima kasih. Su Zimo menyambut dengan tangan terkepal. Sebenarnya, ada hal lain tentang Istana Kaisar Manusia yang menarik para penggarap yayasan. Tiba-tiba, Paman Liang berbicara, dikatakan bahwa setelah meridian roh ke-8, seseorang benar-benar dapat membuka meridian roh ke-9. 9 mewakili ekstremitas dan dengan demikian, 9 ranah kultivasi yayasan pendirian meridian juga disebut sebagai ranah kultivasi pendirian yayasan ekstrim. Petik 2. Penyebutan itu membuat jantung Su Zimo berdetak kencang. Dia punya firasat tentang itu. Ketika dia membuka kunci meridian roh ke-7, dia merasa itu tidak sesulit yang dijelaskan semua orang. Su Zimo menyimpulkan bahwa itu mungkin karena kemurnian energi rohnya. Sampai saat ini kultivasinya, dia belum mengonsumsi ramuan apapun dengan kotoran. Legenda mengatakan bahwa hanya kaisar manusia yang berhasil membuka meridian roh ke-9 yang halus itu. Paman Liang melanjutkan, tentu saja, itu hanya legenda. Lagi pula, sepanjang sejarah, selain kaisar manusia, tidak ada yang berhasil membuka meridian roh ke-9. Bahkan 7 pembudidaya yang menginjakkan kaki ke istana kaisar manusia tidak berhasil melakukannya juga. Petik 2. Itu juga mengapa beberapa orang ingin memasuki istana kaisar manusia untuk mencari rahasia pendirian yayasan ekstrim. Bab 432, Kemenangan Tanpa Usaha. Hari kedua setelah istana kaisar manusia turun, Su Zimo meninggalkan kota Suantian. Dia tidak membawa Night Spirit bersamanya. Sebaliknya, dia memilih untuk membiarkannya tetap di sisi Xiaoning untuk memastikan keselamatannya. Meskipun Xiaoning telah memperoleh warisan Sekte Eliksir Pool dan terikat untuk dihargai oleh Sekte Eliksir yang, Su Zimo masih khawatir. Dia hanya akan merasa lebih lega setelah mengetahui bahwa Night Spirit ada bersamanya. Sejak mereka kembali dari Eliksir Pool Sek, Xiaoning sangat bahagia. Itu karena dalam ingatan warisan Eliksir Pool Sekte, dia menemukan ramuan yang dapat meningkatkan umur seseorang, ramuan panjang umur. Namun, itu adalah ramuan kelas 3. Xiaoning tidak bisa membuatnya sama sekali mengingat tingkat penyempurnaan eliksirnya saat ini. Sebelum pergi, dia tersenyum dan berkata kepada Su Zimo, jangan khawatir, saya pasti akan memperbaiki ramuan umur panjang sesegera mungkin untuk membantu kakak memperpanjang umurnya. Satu-satunya alasan mengapa Xiaoning menjadi master penyempurnaan eliksir adalah agar dia bisa membantu kakak laki-lakinya memperpanjang umurnya. Mengingat senyum Xiaoning, Su Zimo dalam suasana hati yang baik dan tidak bisa menahan senyum juga. Dia tidak memilih untuk bepergian dengan orang lain. Itu karena sejak dia memutuskan untuk memperjuangkan warisan istana kaisar manusia, dia sudah memutuskan untuk mengubah penampilannya dan menyembunyikan segala sesuatu tentang latar belakangnya. Dengan turunnya istana kaisar manusia, Su Zimo harus menghadapi hampir semua sekte super di daratan Tianhuang. Jika pertempuran besar pecah, akan sulit untuk menyelesaikan situasi. Selanjutnya, ada keinginan membara dalam diri Su Zimo. Dia ingin bertarung sepuasnya tanpa harus menyembunyikan kultivasi iblisnya, untuk memiliki pertempuran sengit dengan banyak teladan tanpa harus menyembunyikan apapun. Karena ada kemungkinan dia harus mengambil bentuk iblisnya, Su Zimo harus mengubah penampilannya. Bahkan jika semua sekte super ingin membalas dendam nanti, mereka tidak akan bisa mencarinya. Untuk memastikan tidak ada yang salah, Su Zimo tidak akan menggunakan cara apapun yang akan mengungkap identitasnya. Mengebut di sepanjang jalan, serangkaian suara berderak datang dari dalam tubuhnya saat tendon dan tulangnya berdering sementara otot-ototnya mengembang dan tubuhnya menjadi lebih tinggi. Bahkan fitur wajahnya pun berubah. Dalam sekejap mata, Su Zimo yang asli menghilang seluruhnya. Di tempatnya adalah seorang pria kekar setinggi 2 meter. Dengan fitur wajah yang kasar, alis yang tebal, mata yang besar dan hidung serta mulut yang lebar, tidak ada yang halus dari penampilannya lagi. Su Zimo mengeluarkan cermin energi roh dan melihat bayangannya, menyeringai puas. Jubah hijaunya tidak lagi serasi dengan penampilannya yang kekar. Sambil mengobrak-abrik tas penyimpanannya, Su Zimo mengeluarkan kemeja linen dan menutupinya dengan santai di atas tubuhnya, memperlihatkan dadanya. Dia tampak tanpa beban dan tanpa pamrih. Jiwa yang baru lahir dapat mengerahkan kesadaran rohnya dan memeriksa Su Zimo. Selain itu, tidak ada yang bisa menemukan celah pada penampilan Su Zimo dengan mata telanjang. Ini adalah medan perang kuno dan hanya ada sealer di ranah inti emas paling banyak. Dengan kata lain, kemungkinan Su Zimo terekspos hampir nol. Di bawah langit, istana kaisar manusia masih turun perlahan,
memancarkan kekuatan tak terbatas. Semakin dekat ke istana Kaisar Manusia, semakin jelas perasaan itu. Mereka yang ingin memperebutkan warisan istana Kaisar Manusia harus memasuki area yang diselimuti olehnya, ini juga tempat pertarungan terakhir akan berlangsung. Su Zimo berlari siang dan malam tanpa istirahat. 3 hari kemudian, telinganya berdengung dan mendengar suara pertempuran yang datang dari barat daya. Ada beberapa teriakan marah bercampur dengan suara. Perkelahian sangat umum di medan perang kuno. Orang bisa berkelahi bahkan jika mereka bertemu secara kebetulan, apalagi jika mereka berselisih paham. Karena itu terlalu umum, Su Zimo tidak berniat mempermasalahkannya sama sekali. Namun, dia tidak maju jauh ketika ekspresinya berubah. Mengangkat alisnya, dia berhenti dan mendengarkan dengan ama dengan telinga terangkat. Dia sepertinya mendengar suara yang familiar dalam pertarungan itu. Setelah ragu-ragu, Su Zimo mengubah arahnya dan berlari ke arah barat daya. Sebuah kepala besar dipenggal dengan darah yang mengalir seperti air mancur. Dipenuhi dengan energi roh, seorang kultivator pendirian Yayasan 7 Meridian menggunakan pedang panjang dan bertarung melawan 4 pembudidaya lainnya dalam pertarungan yang intens. Beberapa mayat tergeletak di tanah dengan darah hangat yang masih mengalir, jelas bahwa mereka belum lama mati. Di sisi medan perang, seorang gadis muda yang cantik berdiri. Dia mengenakan gaun merah muda dan kerudung menutupi wajahnya, bertepuk tangan sambil tersenyum cerah. Kamu luar biasa, sesama Taois. Orang jahat lain sudah mati. Petik 2. Nona, jangan khawatir. Aku, Ding Hongxuan, pasti akan melindungimu. Kultivator pendirian Yayasan 7 Meridian yang bertarung melawan 4 orang berbalik dan berkata kepada gadis berbaju merah muda. Ding Hongxuan, apakah kamu sudah gila? Di seberangnya, seorang pria berteriak, orang di belakangmu adalah iblis wanita. Jangan tersihir olehnya dan kehilangan dirimu sendiri. Petik 2. Kakak senior Ding, mengapa kita bertengkar di antara kita sendiri? Belum terlambat jika kita mengabadikan kecantikan tiada taraf ini terlebih dahulu sebelum menikmatinya nanti. Kultivator lain bertahan melawan pedang Ding Hongxuan dan berkomentar sambil terengah-engah. Tidak perlu mengatakan lebih banyak. Dia sudah disihir oleh iblis wanita dan telah kehilangan akal sehatnya. Jangan ragu dan bunuh saja dia. Seorang kultivator yang lebih tua di antara keempatnya berkata dengan suara yang dalam. Setelah mendengar itu, mereka berempat sangat tegas dan menggunakan gerakan membunuh mereka satu demi satu, membunuh Ding Hongxuan di tempat. Kultivator yang lebih tua berbalik dan berjalan menuju gadis berbaju merah muda tanpa menyembunyikan di matanya. Iblis, jangan khawatir. Aku pasti akan menjagamu dengan baik begitu kau ada di tanganku. Hehe. Gadis berbaju merah muda tidak mundur dan berdiri di sana dengan menyedihkan. Menyapu tatapan lembutnya ke mereka berempat, dia berkata sambil menangis, tapi, hanya ada 1 dari saya dan ada 4 dari kalian. Apakah begitu? Tatapan pembudidaya yang lebih tua menjadi dingin ketika dia berkata dengan dingin, aku akan membunuh mereka kalau begitu. Saat dia hendak berbalik, pedang panjang mencuat dari dadanya dan darah segar menetes. Dalam sekejap, darah memudar dari wajah kultivator yang lebih tua dan matanya kembali jernih. Namun, semuanya sudah terlambat. Kakak senior Liu, kamu ingin menikmatinya sendiri. Di belakang kultivator yang lebih tua berdiri seorang kultivator muda dengan pedangnya teracung. Matanya maniak saat dia berteriak dengan ekspresi hiruk-pikuk, wanita itu milikku. Jangan bertarung denganku untuknya. Gila, kalian semua sudah gila. Kultivator lain menyatakan dengan dingin dengan mata melebar, beraninya kamu melupakan hubungan kita sebagai pasangan sekte hanya untuk seorang wanita. Karena itu masalahnya, aku akan menghukummu atas nama sekte. Dentang, dentang, dentang. Puff. 3 pembudidaya yang tersisa bertarung satu sama lain, benar-benar kehilangan diri mereka sendiri. Tak lama, 2 dari mereka tergeletak di genangan darah. Mereka baru sadar sebelum mati, tapi semuanya sudah terlambat. Orang terakhir yang tersisa putus asa dan bunuh diri. Dalam sekejap mata, 4 pembudidaya yang tersisa semuanya mati. Adapun gadis berbaju merah muda, dia tidak bergerak sama sekali dan menonton dengan dingin dari sela-sela sejak awal dengan sedikit ejekan di matanya. Itu benar-benar kemenangan tanpa usaha. Amitabha. Tidak jauh dari sana, sebuah proklamasi Buddhis terdengar. Pelindung wanita, Anda memiliki hati yang jahat dan akan turun ke 18 tingkat neraka cepat atau lambat untuk menerima karma Anda. Jika Anda mau bertobat dan berpaling kepada Buddha, mungkin masih ada secercah harapan bagi Anda. Bab 433, menggantung di benang. Ketika dia mendengar suara itu, gadis berbaju merah muda itu mengerutkan kening dan berbalik ke arahnya.
Tidak jauh dari sana, seekor binatang iblis besar setinggi beberapa puluh kaki berjalan perlahan. Ia memiliki tubuh harimau, wajah manusia, cakar dan taring yang tajam serta 9 ekor. Memiliki tatapan kejam, itu memancarkan aura liar. Ekspresi gadis berbaju merah muda itu sedikit berubah di balik kerudungnya saat dia mengerucutkan bibir ceri dan berkata, Luwu. Luwu adalah binatang buas berdarah murni yang menyerupai bentuk harimau. Dengan sifat kekerasan dan kekuatan luar biasa, itu sangat kuat. Mayat berlumuran darah menggantung di 9 ekor luwu dengan cara yang menakutkan saat bau darah memenuhi tempat itu. Meskipun beberapa dari mereka telah lama mati dan mengering, mereka masih mengeluarkan bau yang menyengat. Mereka yang tidak kering mengalir dengan darah segar yang menetes ke tanah. Ada sekitar 1.000 mayat di 9 ekor, jelas bahwa mereka berasal dari faksi yang berbeda dilihat dari pakaian mereka yang bervariasi. Luwu mengayunkan 9 ekornya dan 1.000 mayat bergoyang di udara, mengeluarkan bau busuk mayat yang memuakkan. Gadis bermata merah muda itu dipenuhi dengan kilatan jijik sesaat. Meskipun ada banyak binatang buas berdarah murni di medan perang kuno, tidak satupun dari mereka dapat membentuk inti dalam dan karena itu, mereka secara alami tidak dapat berbicara dalam bahasa manusia. Ada orang lain yang berbicara sebelumnya. Sosok botak yang bertelanjang kaki duduk di kepala Luwu. Terbungkus jubah biksu emas, mata orang itu cerah dan wajahnya bersinar cemerlang. 1.000 mayat di belakangnya membentuk lautan darah dan mayat saat pembudidaya tampak seperti Vajra yang perkasa dengan kekuatan surgawi, tidak ternoda di tengah segalanya. Ini adalah seseorang dengan kekuatan untuk menjinakkan binatang buas berdarah murni. Oh, itu seorang biarawan dari biara berlian. Gadis berbaju merah muda menatap lencana sekte di pinggang biksu dan mengenali latar belakangnya. Mengedipkan matanya yang indah, dia telah diam-diam melepaskan keterampilan rahasia sihirnya yang genit dari sekte gadis murni. Gadis berbaju merah muda itu tidak lain adalah Demones Ji dari Pure Maiden Sect. Sambil tersenyum cerah, dia bertanya, Hehe, bagaimana saya harus memanggil Anda, pendeta? Saya Jue Chen. Biarawan Diamond Monastery itu tanpa ekspresi dan tidak tergerak, sihir iblis Ji tidak berpengaruh padanya sama sekali. Yang mulia Jue Chen. Dengan menyedihkan, iblis Ji bertanya, sebagai seseorang dari biara Buddha, mengapa Anda tidak memiliki belas kasih sama sekali? Bagaimana Anda bisa menyemburkan kata-kata berbisa seperti mengutuk saya untuk memasuki 18 tingkat neraka? Mata iblis wanita Ji memiliki jejak sihir yang bisa menggerakkan hati seseorang. Itu adalah hasil dari mendorong skill rahasia Sekte Pure Maiden sampai batasnya. Mata yang menyihir. Sebelumnya, iblis Ji bahkan tidak menggunakan keterampilan rahasia ini untuk menyihir beberapa pembudidaya. Keajaiban gerakan dan senyumnya sudah cukup untuk memukau semua orang. Ekspresi Biksu Jue Chen sedikit berubah saat alisnya yang tebal tiba-tiba terangkat. Melebarkan matanya, bola matanya melotot dengan lembut dengan cara yang perkasa dan menakutkan. Dua sinar cahaya keemasan meledak dari mata Biksu Jue Chen dan bertabrakan dengan mata penyihir iblis Ji. Di dunia kultivasi, ada sangat sedikit keterampilan rahasia yang membutuhkan kultivasi mata. Dari keterampilan rahasia, yang sangat kuat bahkan lebih jarang. Alasannya sederhana, matanya terlalu rapuh. Jika salah mengolahnya, akan mudah bagi mereka untuk melukai mata mereka sendiri. Tatapan berlian marah dari biara-biara Buddha dan mata penyihir dari Sekte Gadis Murni dianggap sebagai keterampilan rahasia mata tingkat atas. Para pembudidaya biasa akan kehilangan nyali mereka seketika setelah bertemu dengan tatapan berlian marah. Bahkan, beberapa dari mereka bahkan mungkin langsung ketakutan. Adapun mata penyihir, itu bisa mempengaruhi pikiran seorang kultivator, menyebabkan dia kehilangan dirinya sendiri dan rasionalitasnya. Hati seseorang terhubung dengan matanya. Itulah alasan mengapa keterampilan rahasia mata tingkat atas dapat memengaruhi pikiran seorang kultivator. Membuka mulutnya, Biksu Jue Chen meraung. Suaranya seperti lonceng, bergemuruh seperti guntur dan dipenuhi dengan aura yang benar dan suci. Beraninya kau, iblis wanita. Meskipun Anda berada di ambang kematian, Anda begitu kurang ajar untuk melepaskan keterampilan jahat seperti itu untuk mencoba dan mengganggu pikiran saya. Kamu pantas mati karena kejahatanmu. Jantung iblis Ji berdebar saat dia menggerutu dan wajahnya memucat. Meskipun tidak ada pedang dan pedang yang terlibat dalam pertukaran mereka, itu bahkan lebih berbahaya dari apapun. Saat melemparkan mata penyihir, iblis Ji juga menyerang pikiran Biksu Jue Chen secara verbal. Jika pikiran Jue Chen bergerak dan mengungkapkan celah, akan mudah bagi iblis Ji untuk mengendalikannya. Namun, sangat disayangkan bahwa Demones Ji bertemu dengan seorang biarawan dari biara berlian.
Para biksu Buddha tidak memiliki keinginan dalam hati mereka, menghabiskan hari-hari mereka dalam ritual Zen dan memberi penghormatan kepada Buddha. Menemukan ketenangan dalam 6 indera mereka, mereka adalah yang paling stabil secara mental. Selanjutnya, biara berlian memiliki keterampilan rahasia mata, Enraged Diamond Gaze. Dalam hal kekuatan, itu adalah musuh terbesar dari mata penyihir. Dari semua biara Buddhis, Iblis Ji benar-benar tidak beruntung telah bertemu dengan penerus biara berlian yang paling efektif dalam melawannya. Setelah satu pertukaran, Demones Ji dirugikan. Biksu terkutuk. Menyadari bahwa keterampilan rahasianya tidak berguna dan segera dilawan, Iblis Ji tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa marah dan berteriak, "Apa yang kamu teriakkan? Alasan mengapa namamu memiliki Chen di dalamnya adalah karena Tuanmu ingin kamu menyingkirkan amarahmu." Tapi sekarang, kamu sudah melanggar sumpah kemarahan itu. Iblis, hari ini, aku tidak hanya akan melanggar sumpah kemarahanku, aku bahkan akan melanggar sumpah pembunuhanku. Ekspresi Biksu Jue Chen tenang saat dia berdiri perlahan dari atas kepala Luwu. Sambil menggertakkan giginya dengan marah, Iblis Ji berkata dengan dingin, "Biksu terkutuk, kalian umat Buddha sangat menyukai karma. Di mana logikamu menyerangku tanpa alasan? Menaklukkan kejahatan dan iblis, itulah logikanya. Alasan mengapa saya menyerang jelas karena orang-orang itu memiliki dan keinginan terhadap saya." Iblis Ji mengatupkan giginya. "Biksu terkutuk, kamu bahkan tidak memintaku untuk mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Cukup dengan alasanmu, iblis wanita. Mati." Biksu Jue Chen melompat turun dari kepala Luwu dan 8 meridian roh bersinar di bawah jubah biksunya saat energi roh bergejolak seperti tsunami. Ledakan. Mengulurkan telapak tangannya, tubuh Biksu Jue Chen berkilauan terang seolah-olah dia ditutupi lapisan kertas emas. Itu mengeluarkan aura suci dan tak terhindarkan menyilaukan. Sebuah telapak tangan raksasa turun dari atas, menutupi seluruh langit saat itu menelan Iblis Ji di dalamnya. Sebagian besar teknik Iblis Ji difokuskan pada sihir, tidak mungkin dia cocok dengan Biksu Jue Chen dalam hal kekuatan tempur. Melihat betapa mendominasi aura telapak tangan itu, Iblis Ji mengetuk kakinya di tanah dan mundur, ingin melarikan diri dari jangkauan serangan Biksu Jue Chen. "Iblis, tidak ada tempat bagimu untuk lari." Seketika, Biksu Jue Chen menyadari niat Iblis Ji dan berteriak, mengambil 8 langkah berturut-turut untuk tiba secara instan. Dalam sekejap mata, keduanya berjarak kurang dari 10 kaki. Di biara-biara Buddha, biara berlian adalah yang terkuat dalam perang tubuh dan pertarungan jarak dekat. Pada jarak itu, bahkan pewaris iblis dari Sekte Bumi Jahat, Sekte Hujan Awan, dan Sekte Iblis Ilusi akan hancur, apalagi Iblis Ji dari Sekte Gadis Murni. Di Sekte Iblis, hanya pewaris iblis Istana Tuan yang bisa bersaing dengan biara berlian dalam pertempuran jarak dekat. Biksu Jue Chen melepaskan gerakan membunuh satu demi satu dan setelah 3 gerakan, Iblis Ji tidak punya tempat untuk lari, kerudung yang menutupi wajahnya sudah lama menghilang. Hidupnya tergantung pada seutas benang. Mati. Biksu Jue Chen melepaskan raungan lain yang mengejutkan pikiran seseorang saat kilau emas bersinar di kepalan tangan raksasa saat itu menutupnya pada Iblis Ji. Cahaya keemasan menyilaukan dan angin dari kepalan tangan seperti pisau tajam, menyebabkan pipi Demones Ji sakit. Hatinya tenggelam, memikirkan bahwa sebagai gadis murni dari Sekte Gadis Murni, pada akhirnya aku akan mati di sini. Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, situasi di medan perang berubah. 1. Arti harfiah dari kata itu. Bab 434, menekan. Sosok tinggi dan perkasa tanpa sadar muncul di belakang Iblis Ji. Menjangkau, orang itu meraih lengan Iblis Ji dan menariknya ke belakang sebelum melemparkan tinju kirinya untuk memenuhi tinju emas Biksu Jue Chen yang memesona dalam bentrokan berat. Pukulan itu mendominasi dan sepertinya akan membuat lubang di langit untuk menembak matahari. Tidak banyak orang yang bisa melawan penerus Diamond Monastery dengan tangan kosong dalam pertarungan jarak dekat. Terlepas dari penerus Sekte Abadi, Istana Kaca, pewaris iblis Istana Tuan juga memiliki kemampuan. Kultivator lain dari sekte lain harus menghindarinya. Dari mata sampingnya, Iblis Ji melihat bahwa orang itu tidak memiliki lencana sekte di pinggangnya. Selanjutnya, dia mengenakan kemeja linen kasar dan jelas bukan seorang kultivator dari Istana Kaca atau Istana Tuan. Jika itu masalahnya, orang itu pasti akan sangat menderita jika dia memilih untuk menghadapi kepalan tangan Biksu Jue Chen. Jangan, Iblis Ji mencoba memperingatkannya tetapi sudah terlambat. Dia memiliki ekspresi sedih, seolah-olah dia sudah bisa membayangkan adegan tragis lengan pria kekar itu hancur berantakan. "Kamu meminta masalah." Biksu Jue Chen mengungkapkan ekspresi mengejek. Bang! Tinju mereka bertabrakan dengan bunyi kekalahan yang tumpul.
Ekspresi mengejek di wajah Biksu Jue Chen menghilang secepat itu muncul saat matanya menyipit menjadi garis tipis. Iblis Ji tercengang karena terkejut. Cahaya keemasan di tinju Biksu Jue Chen tersebar oleh tinju pria kekar itu, berhamburan kemana-mana seperti bunga api. Saat tinju bertabrakan, fluktuasi udara yang terlihat menyebar bersama dengan gelombang panas yang memiliki gempa susulan yang menakjubkan. Pria kekar itu bahkan tidak mundur setengah langkah dan tinjunya benar-benar tidak rusak. Sebaliknya, Biksu Jue Chen terhuyung mundur 3 langkah dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi gelap. Pria kekar itu menarik lengan Iblis Ji dan membawanya ke belakang. Dengan ekspresi tenang dan tatapan tajam, dia memelototi Biksu Jue Chen. Situasi menjadi tenang sesaat dengan munculnya pria kekar. Baik Biksu Jue Chen dan Demones Ji mencoba menilai pria kekar itu, ingin melihat sesuatu darinya. Dia memiliki fitur wajah yang kasar, alis tebal, mata besar dan hidung lebar serta mulut besar, tingginya 2 meter dan telapak tangan dan lengannya tebal seperti jari-jarinya. Tinjunya yang mencengkeram menyerupai sepasang palu. Alis Iblis Ji terangkat sedikit, dia tidak bisa melihat sesuatu yang familiar tentang pria kekar itu. Dia yakin bahwa sebelum ini, dia belum pernah melihat pria ini sebelumnya, apalagi mengenalnya. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia memiringkan kepalanya, tenggelam dalam pikirannya. Setelah melihat pria kekar dari ujung kepala sampai ujung kaki beberapa kali tanpa kesimpulan apapun, Biksu Jue Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan suara yang dalam, "Pelindung, dari sekte atau faksi apa Anda berasal?" "Saya tidak punya sekte atau faksi." Pria kekar itu menjawab dengan acuh tak acuh. Amitabha, mengucapkan proklamasi Buddhis, tatapan Biksu Jue Chen berangsur-angsur menjadi dingin saat dia berkata dengan dingin, "Karena Anda seorang kultivator keliling, saya menyarankan Anda untuk tidak terlibat dalam hal ini agar Anda tidak menarik masalah bagi diri Anda sendiri." "Oh." Pria kekar itu tersenyum dan menjawab dengan agresif, "Jika saya bersikeras untuk ikut campur, apa yang dapat Anda lakukan? Kamu tahu bahwa gadis di belakangmu adalah gadis murni dari Sekte Iblis. Dia adalah seseorang yang membunuh tanpa mengedipkan mata dan tangannya sangat berlumuran darah." Suara Biksu Jue Chen menjadi semakin keras seiring dengan keilahiannya dalam agama Buddha. "Tanganmu juga banyak darahnya, pendeta. Saya dari biara Buddha tapi dia dari Sekte Iblis." Jadi, keduanya berbicara dengan cara saling balas dan seketika, suasana di medan perang berubah tegang, dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, pada saat itu, Iblis Ji merasakan ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Seolah-olah pandangan belakang yang kuat dari sosok di depannya dapat melindunginya dari bahaya apapun. Bahkan jika, dia adalah seseorang dari Sekte Iblis. "Yah, baiklah, baiklah." Biksu Jue Chen mengangguk berulang kali. Ketika dia membuka matanya, 2 sinar cahaya keemasan keluar dan auranya melonjak. Keahlian rahasia biara-biara Buddha, tatapan berlian marah. Keterampilan rahasia mata tidak hanya dapat memengaruhi pikiran para pembudidaya, mereka juga dilepaskan secara instan, sehingga menyulitkan lawan untuk bertahan. Hati-hati, Iblis Ji sudah merasakan ada sesuatu yang salah saat dia melihat tatapan Biksu Jue Chen bersinar. Namun, tepat saat peringatannya muncul, suaranya ditenggelamkan oleh suara suci biarawan Jue Chen dari biara-biara Buddha. "Karena kamu memilih untuk melindungi gadis itu, kamu memilih untuk menjadi musuh biara berlian, biara Buddha, dan semua sekte abadi yang saleh." Biksu Jue Chen mencaci maki dan setiap kata darinya menghantam pikiran seseorang seperti lonceng yang berat. Itu adalah keterampilan rahasia suara yang unik untuk biara-biara Buddhis, Lion Roar. Kedua keterampilan ini adalah apa yang digunakan Biksu Jue Chen sebelumnya untuk melukai Iblis Ji secara instan dan mengambil keuntungan. Dalam keadaan normal, pembudidaya biasa akan menderita rasa sakit yang membutakan di mata mereka dan telinga mereka berdengung melawan 2 teknik instan ini. Di saat panik, mereka pasti akan mengungkapkan celah. Namun, ekspresi pria kekar itu tidak berubah dan kilatan setan bersinar di matanya. 2 garis cahaya emas yang masuk menghilang di udara. Mengambil napas dalam-dalam, dada pria kekar itu membusung dan tubuhnya sedikit membengkak seolah-olah dia adalah balon. Saat berikutnya, dia membuka mulutnya dan menyela Biksu Jue Chen dengan teriakan yang sangat kuat, "Lawan!" Ledakan. Saat dia mengatakan itu, langit bergetar. Ledakan seperti guntur menghancurkan dengan keras, seolah-olah pasukan besar menginjak-injak segalanya. Sebelum Biksu Jue Chen bisa menyelesaikan kalimatnya, dia diinterupsi oleh pria kekar dan udara di dadanya terhalang. Itu sangat tak tertahankan karena wajahnya menjadi pucat, memengaruhi auranya. Mereka berdua sangat dekat dan dengan satu langkah besar,
pria kekar itu tiba di hadapan Biksu Jue Chen hampir dalam sekejap mata. Ledakan. Dia menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah dan bumi serta gunung-gunung berguncang. Faktanya, dua jurang raksasa muncul di tanah di belakangnya saat lumpur terbalik. Iblis Ji terkejut dan bibirnya yang memikat terbuka sedikit saat dia melihat semuanya dengan tidak percaya. Hanya siapa orang ini? Bahkan binatang buas berdarah murni tidak akan menyebabkan dampak seperti itu jika mereka menyeberang dengan merajalela. Binatang buas berdarah murni, Lu Wu, yang berdiri di belakang Biksu Jue Chen awalnya menonton dengan dingin dari pinggir lapangan. Namun, ia terkejut ketika merasakan aura pria kekar dan bulunya berdiri tegak, menyebabkan seluruh tubuhnya berkembang pesat. Ini adalah reaksi alami dari binatang iblis ketika merasakan bahaya yang ekstrim. Pada saat itu, dalam hal aura, pria kekar itu telah menghancurkan Biksu Jue Chen sepenuhnya. Astaga, pria kekar itu mengulurkan telapak tangannya dan turun dari atas, menamparkan ke arah Biksu Jue Chen dengan aura yang mengancam akan menelan tanah yang luas. Jari-jarinya terbuka lebar dan telapak tangannya yang besar sepertinya akan memakan surga dan menekan 8 desolate. Sekarang dia kehilangan inisiatif. Biksu Jue Chen terkejut. Dia tidak punya waktu untuk mengeluarkan senjata roh Buddha dari tas penyimpanannya dan hanya bisa menopang lengannya untuk bertahan melawan kekuatan kolosal. Bang! Telapak tangan pria kekar itu menghantam lengan Biksu Jue Chen dengan keras. Seketika, Biksu Jue Chen tampak seperti dia telah berubah lebih pendek saat kakinya tenggelam jauh ke dalam tanah di luar lututnya. Pada saat itu, Iblis Ji merasa seperti sedang menyaksikan dewa iblis besar yang berdiri tegak di langit, menatap dunia yang luas saat dia menghancurkan seekor semut dengan telapak tangannya yang besar. Pada saat ini, penerus biara berlian telah kehilangan semua auranya dan mirip dengan semut yang terjepit di lumpur. Retakan, retakan, retakan. Kedua belah pihak masih menemui jalan buntu. Namun, suara tulang bergeser bisa terdengar dari dalam tubuh Biksu Jue Chen, seolah-olah tulangnya akan runtuh, menggiling tanpa henti dengan cara yang menggelegar.